Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Jalla fi'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita diberikan kekuatan, banyak kenikmatan sehingga kembali bisa hadir di majelis ilmu di kajian intensif pembahasan kitab Ma'arijul Qubur. Harapan mudah-mudahan upaya usaha kita ini menjadi wasilah menguatkan akidah, fondasi ketauhidan, keimanan, serta mudah-mudahan menjadi wasilah takwa dan amal saleh kita semua. Allahumma amin. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada panutan alam, panutan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala ke depan kita akan bersama-sama mengkaji mengenai arkanul iman as-sittah, yaitu rukun iman yang 6. Mu'alif rahimahullahu ta'ala baik di matannya yakni Sulamul Usul dan syarahnya kitab Ma'arijul Qubur, maka beliau memaparkan begitu rinci mengenai rukun iman ini. Hal ini menjadi sangat penting bagi kita untuk bisa betul-betul memahami, dan harapan mudah-mudahan kita diberikan karunia istiqomah. Mengingat pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat penting, karena termasuk kategorinya adalah fardu ain. Rukun iman yang pertama, sebagaimana telah kita ketahui berdasarkan nafs Al-Quran dan demikian pula sunnah Nabi SAW, adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali inilah yang tema yang kita Mu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan al-imanu billahi ay al-awwalu minha imanuna billah. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imanuna billahi bi uluhiyatihi wa rububiyatihi la syarika lahu fil mulki
wala munazi'a lahu fihi wala ilaha ghairuhu wala rabba siwahu. Beriman kepada Allah hakikatnya adalah mengimani uluhiyahnya, uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya la syarika lahu fil mulki, tidak ada sekutu baginya dalam mulk, kerajaan, kepemilikan, wala munazi'a lahu fihi, dan tidak ada yang menandingi, menentang, wala ilaha ghairuhu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain daripadanya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahidun ahadun fardun somadun lam yattakhid sahibatan wala walada. Allah Maha Esa, tunggal, as-samad, Allah tempat, as-samad tempat apa istilahnya? Bertumpu segala sesuatu. Lam yattakhidh sahibatan wala walada. Allah tidak menjadikan sahibah, pendamping, istri, wala walada, tidak pula anak, wala yusyriku fi hukmihi ahada, tidak ada siapapun yang menandingi, menyaingi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala dhidda lahu wala nidda wa lam yakun lahu kufuwan. Tidak ada yang menandingi, menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala seorang pun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini barangkali muqaddimah yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, yang pada prinsipnya hakikat iman kepada Allah sebagaimana telah dipaparkan oleh para ulama, di mana iman kepada Allah terbagi kepada 3 prinsip tauhid, yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Bagaimana metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam isbat menetapkan bahwasanya Allah Rabbul Alamin ahadun la syarika lahu, la ilaha illallah la syarika lahu, sebagaimana dibawakan oleh Imam At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Bahwasanya metode untuk menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ahad, tunggal, la syarika lahu atau la syai'a misluhu, tidak ada pula yang semisal dengannya suatu apapun, melalui 3 metode sebagaimana dipaparkan oleh Syarih Aqidah At-Tahawiyah Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Pertama adalah metode as-sam'u. As-sam'u ini dari kalimat sami'a yasma'u, yang artinya mendengar, menyimak. Jadi bagaimana sih cara Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa dalam tauhid rububiyahnya, uluhiyahnya, demikian pula dalam bab asma wa sifat, yaitu dengan 3 metode ini. Yang pertama adalah metode as-sam'u,
Silakan tulis terlebih dahulu. As-sam'u. Yang kedua adalah al-basar, yaitu dengan panca indera atau melihat. Yang ketiga adalah dengan al-aqlu, akal. Amma sam'u, adapun metode yang pertama as-sam'u, yaitu dengan menyimak, mendengar. Maksudnya adalah Fabi sam'i ayatihi al-mutalawati al-mubayyinati lima arafnahu iyahu min sifati kamali kulliha. Maksudnya adalah, yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Jadi metode yang pertama adalah dengan menyimak, mendengarkan. Dari mana? Dua sumber pokok kaum muslimin Islam, dustur utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di mana Al-Quran dan Sunnah betul-betul telah menjelaskan dengan jelas. Surah Az-Zukhruf ayat 1, ayat 2 menetapkan, menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Hamim huruf muqatta'ah. Allahu a'la wa a'lam bi muradihi. Wal kitabi al-mubin, demi kitab yang al-mubin, yang jelas. Menjelaskan apa? Semua. Ingat, penjelasan Al-Quran itu, pokok bahasa dalam Al-Quran itu 3. Mudah-mudahan masih ingat. Apa yang disampaikan pula di sini? Apa saja? Pokok pembahasan dalam Al-Quran itu ada 3, sehingga para ulama menyebut surat Al-Ikhlas itu sulusul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Namun maknanya bukan dibaca 3 kali tamat Al-Quran, bukan itu. Gitu ya. Ada seorang sahabat yang senantiasa membaca ketika safar itu Al-Ikhlas, setiap akhir sholatnya selalu Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Ternyata apa? Surat Al-Ikhlas itu terkandung di dalamnya isbat sifat, isbat penetapan tentang apa? Sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat subudiyah dan sifat salbiyah. Yakni sifat yang Allah tetapkan, bahwasanya Allah itu kul huwallah, Allah. Bahwasanya Allah itu adalah ahad, bahwasanya Allah itu adalah apa? As-samad. Itu sifat subudiyah, sifat yang Allah tetapkan. Kemudian kebalikannya, sifat apa? Salbiyah, yaitu sifat yang ditolak oleh Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga sahabat ini senantiasa mengulang-ulang ayat ini atau surat ini karena didorong oleh apa? Tadabbur mendalam terhadap makna daripada surat ini. Jadi bukan karena apa? Pendeknya, tapi karena tadabbur, senang, cinta terhadap kandungan surat Al-Fatihah ini. Jadi Al-Quran itu berisi tentang apa? Berita tentang Allah Rabbul Alamin, zatnya, sifatnya, af'al, perbuatannya. 3 yang Allah beritakan itu apa dalam Al-Quran? Zatnya, kemudian apa? Sifat-sifatnya, kemudian apa? Af'al, perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, Al-Quran berisi tentang apa? Khabar, berita. Khabar atau
berita. Berita tentang apa? Baik berita tentang umat terdahulu atau berita tentang kejadian yang akan datang. Itu dijelaskan sejelas-jelasnya di mana? Di Al-Quran. Sehingga Allah menegaskan ayat ini di surah Yusuf ayat 1, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Itulah kitab, ayat-ayat dalam Al-Kitab Al-Mubin yang betul-betul jelas. Dalam konsep ketauhidan, Allah telah memberitakan dan mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran, ya, pahala-pahala yang berpegang teguh di atas tauhid, apa yang dia dapatkan di dunia, ya, berupa keselamatan, rasa aman, itu alladzina amanu wa lam yalbisu, ya, wa lam yalbisu lahu bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, mendapatkan petunjuk. Demikian pula berita tentang balasan bagi ahli tauhid kelak di akhirat, itu sudah ada dalam Al-Quran. Demikian pula sebaliknya, kelompok orang yang justru menentang tauhid, berpaling dari tauhid, serta balasan hukuman Allah bagi mereka di mana? Di dunia, serta balasan bagi mereka di akhir. Semua Allah telah kabarkan, beritakan, sampaikan di mana? Di Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran berisi tentang ahkam hukum, yaitu perintah dan larangan. Yang ketiga, Al-Quran berisi tentang apa? Hukum, yakni perintah dan larangan. Itulah hakikat Islam. Digali itu. Para ulama mengatakan al-aslu fil amri, ya, selain wujub, wajib, adalah apa? Al-mubadarah. Hukum asal. Hukum asal kalau ada perintah, hukum asal dari sunnah adalah apa? Segera, tolong ditunda. Oleh karena itu Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati bagi siapapun yang menyelisih perintah Rasulnya, akan menimpa kepada mereka fitnah atau bahkan menimpa kepada mereka itu azab yang pedih. Dikuatkan dalam hadis tentang kisahnya perang Khaybar, Sulhul Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah, perjanjian dengan kafir Quraisy. Ya, perjanjian dengan kafir Quraisy, di mana, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menunda niat baik mereka untuk menunaikan umrah, haji di waktu itu, ya, karena kesepakatan dari perdamaian Sulhul Hudaybiyah tersebut, di mana seakan-akan perjanjian tersebut itu mendolimi siapa? Kaum muslimin. Salah satunya adalah tidak boleh melakukan ibadah haji umrah di tahun sekarang, tapi kapan? Tahun berikutnya. Itu mendolimi seakan-akan. Sehingga kondisi dan keadaan para sahabat kan sudah mengenakan ihram. Sehingga ketika ada uzur, maka dia harus apa? Tahallul dan apa? Dan haju menyembelih. Rasulullah SAW menyuruh para sahabat di waktu itu, di saat itu, untuk apa? Menyembelih unta. Apa yang terjadi? Para sahabat menunda perintah Rasulullah SAW, bukan karena ingkar, enggak, akan tetapi sikap tegas mereka terhadap Sulhul Hudaybiyah tadi, perjanjian terhadap orang kafir tadi, karena terkesan dalam tanda kutip mereka zalim. Akan tetapi apa yang terjadi? Fakariha Rasulullah, Rasul murka, masuk ke tenda. Di situ ada istrinya. Siapa? Ummu Salamah.
musalamah. Biasa kalau Rasul kalau sapa itu mengundi salah satu dari istrinya, siapa yang ikut membersamai Rasulullah. Rasulullah kala itu adalah siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah cerdas. Apa katanya? Bertanya. Kemudian setelah menyimak udah ngasih nasihat. Suruh apa? Membawa semisal pedang dan keluar. Disembelih oleh siapa? Rasulullah SAW. Maka para sahabat pun ketika melihat Rasulullah SAW melakukan hal itu, maka tidak ada lagi cara lain kecuali apa? Mereka menyembelih. Ada satu yang digarisbawahi situ yang dari cerita tadi. Rasul murka. Kenapa? Sikap sahabat menunda perintah Rasul. Berarti kalau ada perintah, kalau ada sunnah Rasul, jangan ditunda. Menunjukkan bahwa menunda sunnah, menunda perintah Rasul, hukum asalnya dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Seringkali kita menunda, Pak ya? Kalau ada kebaikan, tunda. Akhirnya apa? Nah ini contoh. Walaupun nanti ada paparan tersendiri ketika masuk di ranah pembahasan tentang perintah tersebut itu bisa masuk ke ranah sunnah, beda lagi. Hanya saja saya ingin menyampaikan sisi ini saya secara umum saja, bahwasanya ketika menunda sesuatu dari sunnah, dari perintah Rasul itu ada sesuatu. Hukum asalnya apa? Dimurkai. Tidak disenangi Rasulullah. Dan jadi sekali lagi Al-Quran dan Sunnah sudah betul-betul menjelaskan. Maka metode Al-Quran Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam isbat tauhid tiga yang tadi, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat adalah dengan melalui tiga metode ini, yaitu as-sam'u, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua apa? Al-basar, melihat, panca indera. Yang ketiga adalah apa? Akal. Kalau boleh sedikit share, umpamanya di Al-Quran, ketika Allah Rabbul Alamin menjelaskan tentang tafsir tauhid, sebut saja di kitab tauhid ya, di kitab tauhid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ya, di surah Al-Baqarah, ketika menjelaskan tentang tauhid, demikian pula makna syirik, tidak membatasi syirik itu hanya sebatas meletakkan kening di hadapan berhala, tapi beliau paparkan bahwa hakikat syirik itu sebenarnya lebih luas dari itu, masuk dalam konteks hukum. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Adi bin Hatim ya, Adi bin Hatim bagaimana diriwayatkan dibawakan oleh Imam Bukhari dan lainnya, bahwa kata Rasulullah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'budu, wahai Rasulullah, kami dahulu tidak menyembah ahli ulama, para ulama Yahudi, kami juga tidak menyembah ahli ibadahnya Yahudi, enggak. Yang beliau maknai adalah apa? Sujud. Tapi kata Rasulullah, bukankah mereka telah menghalalkan perkara yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan perkara yang Allah halalkan, batilkan ibadatuh, maka itu hakikat ibadah, itu kesyirikan. Demikian pula dalam ibadah, dalam bab mahabbah, seperti sudah dibawakan dalam bab mahabbah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban. Di antara manusia itu ada yang menjadikan tandingan, sandingan dan kesyirikan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya. Nah, ini paparan secara jelas di Al-Qur'an, betul-betul jelas bahwa syirik itu bukan hanya sebatas itu, tapi luas. Dalam bab tawakal, dalam bab al-khawf, rasa takut, tadi dalam bab cinta ada syirik, pintu-pintu syirik. Wallahu a'lam. Demikian pula Rasul sudah menjelaskan dengan jelas. Fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin di surah Al-Maidah ayat 92.
ketahuilah annama ala rasulina al-bala'ul mubin. Sesungguhnya kewajiban Rasul kami adalah al-bala'ul mubin, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Para ulama warasatul anbiya. Demikian pula para ulama adalah sejatinya para pewaris Nabi. Tugas mereka hanya sebatas menyampaikan. Konkretnya hanya menjelaskan, memaparkan atau mengutip bisa jadi. Itu lebih saling mengutip. Bukan dari apa? Bukan dari royu. Bukan dari royu, tapi justru Rasul itu hanya menerima wahyu. Beliau menyampaikan apa? Apa yang Allah perintahkan, wahyu kan? Ya. Maka para ulama pun yang mengikuti jejak langkah Rasul, tugasnya adalah apa? Menyampaikan apa? Al-Quran dan Sunnah. Kemudian apa? Kalau ayat Al-Quran berarti ada tafsirnya, kalau hadis berarti ada apanya? Ada syarahnya. Maka tugasnya itu sejatinya membaca, sambil barangkali menjelaskan poin-poin yang mungkin dianggap itu gumul istilahnya, atau istilahnya mungkin belum bisa dipahami secara jelas, dipaparkan jelaskan. Maka itu metode retorika Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menuntut ilmu. Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu Allah menegaskan di surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Telah sempurna. Metode yang kedua adalah metode al-basar. Itu metode apa? Al-basar. Maksudnya adalah apa? Melihat, memandang. Dalam apa? Usul salafah ada ya. Bima arafta rabbaka bi ayatihi wa makhluqatihi. Ya, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, dan seterusnya. Jadi metode yang kedua adalah dengan apa? Mentafakuri makhluk ciptaan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru setelah itu adalah fase berikutnya adalah fase akal atau hati. Ya. Fase akal atau hati. Karena pada prinsipnya dua metode yang pertama tadi, yaitu as-sam'u dan absar, penglihatan, itu menjadi thariqah cara sampai ilmu kepada apa? Hati. Jadi sampainya keimanan itu melalui dua proses ini, Pak. Yaitu proses apa? Tadabbur terhadap Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua melalui proses tafakkur terhadap tadabbur dan apa? Tafakkur, sehingga akan menguatkan keimanan. Allahu a'lam. Ya. Selanjutnya, Dzil Jalali, Dzil Azamati wal Kibriya. Allah Subhanahu wa ta'ala sang pemilik keagungan. Dzil Azamati wal Kibriya, pemilik keagungan, kesombongan. Ya. Alladzi huwa ahlun an yujalla fala yuqsa. Allah Rabbul Alamin adalah sang pemilik an yujalla, untuk diagungkan, fala yuqsa, tidak berhak untuk dimaksiati, wa yudhkara fala yunsa. Allah adalah zat yang yudhkara, yang harus senantiasa diingat, fala yunsa, jangan sampai dilupakan, wa yushkara, dan senantiasa disyukuri, fala yukfaru, tidak boleh sampai diingkari, wa yuwahhada, dan harus senantiasa ditauhidkan, fala yushraka ma'ahu ghairuhu, tidak boleh dipersekutukan, wala yuwaliya illa huwa, tidak boleh loyal, setia, disertai dengan ketundukan, kepatuhan dan penghambaan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Dalam konteks mahabbah, Allah anugerahkan kepada kita kecintaan.
yang sifatnya naluri atau tabi'i. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Surah Al-Imran ayat 14 itu landasan. Demikian pula surah At-Taubah ayat 24. Ya. Ada mahabbah yang sifatnya adalah sir, yaitu mahabbah yang terbangun di atas ketundukan, kepatuhan, penghambaan. Nah, ini mutlak milik siapa? Allah. Ada mahabbah yang sifatnya tabi'i, tadi naluri. Ada mahabbah yang sifatnya rahmah, kasih sayang, syafaqah, hanya ada istilahnya. Kemudian ada mahabbah yang sifatnya adalah syarikah, persamaan, karena ada kesamaan. Suku ini dengan suku ini ada sisi kesamaan. Itu Allah anugerahkan, itu diperbolehkan sejatinya. Akan tetapi tidak boleh yang tiga ini disertai dengan ketundukan, kepatuhan, kemudian di penghambaan, nggak boleh. Karena ini hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala dzil jalali wal 'azamati wal kibriya. Hadirin rahimakumullah. Pada dasarnya manusia sejatinya memiliki sifat-sifat. Ya, ketika Allah menetapkan umpamanya Allah itu Maha hidup, gitu. Kemudian Allah Maha mengetahui. Syekh Abdul Aziz di paparannya ya, ketika membahas tentang bab asma wa sifat wala syai'a misluhu, ketika membahas itu maka ketahuilah bahwasannya Allah terkadang meletakkan ya, kayak seperti alim umpamanya kepada Nabi Isa ya, di surah Az-Zariyat ayat 28, wa basyaruhu bi gulamin halim. Kemudian mereka, yakni para malaikat, mengabarkan berita, membawa kabar berita baik tentang kedatangannya siapa? Alim. Alim yang maksud siapa? Nabi Isa. Akan tetapi itu kan nama hampir sama dengan apa? Al-Alim. Siapa Al-Alim yang maksud? Allah Subhanahu wa taala. Sama, akan tapi hakikatnya yang berbeda. Manusia memiliki sifat hidup, mengetahui, akan tetapi sifat hakikatnya berbeda dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ilmu didahului dengan kejahilan manusia, kebodohan, dan sangat terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan kejahilan dan tidak terbatas. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, tidak ada seorang pun yang mampu meliputi sedikit pun terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Intinya hadirin rahimakumullah, hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tergambarkan dalam tiga konsep tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, atau tauhid asma wa sifat. Ya, yang secara umum sudah dibahas sebenarnya. Tauhid rububiyah yaitu ifradullah taala bi af'alillah, mengesahkan Allah taala dengan segenap seluruh perbuatan-perbuatannya. Tauhid rububiyah, mengesahkan Allah taala dalam segenap perbuatan-perbuatan Allah. Tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam bab af'alil ibad, perbuatan-perbuatan hamba, yaitu adalah ibadah menghamba. Kemudian bab asma wa sifat, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang mulia. Laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak semisal dengan apapun. Isbat ya, ini adalah raddun sebagai bantahan terhadap laisa kamitslihi syai'un. Bantah terhadap siapa? Mumatsilah dan musabbihah. Siapa yang
menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan wa huwas samiul basir, Allah menetapkan Allah Maha mendengar, Maha melihat sebagai bantahan bagi siapa? Kaum Mu'attilah yang menganggap bahwa Allah tidak memiliki sifat, di antara kaum Jahmiyah. Ya, Allahu a'la wa a'lam. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita batasi ya sampai ini dulu. Halangannya itu. Ya, insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan di pekan berikutnya biidznillah taala, dan insyaallah kita masuk di al-iman, rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Biidznillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.